Tim penguji Promosi Doktor Jakarta memasuki ruang sidang. Saudara Profendus dipersilakan mendapati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kami mohon kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas Jakarta selaku sedang berkenan di sidang promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Yang terhormat, tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA, Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar MA. Karena satu dan lain hal, beliau hanya mengirimkan nilai. Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Bapak Ibu hadirin yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom meeting, dan teristimewa Saudara Promovendus Muhammad Abdul Aziz. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin konfirmasi kepada Promovendus disertasi dengan judul Metodologi Tafsir Maqasidi Perspektif Moderasi Antar Umat Beragama M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qaradawi ini betul karya Anda sendiri? Betul, Prof. Ya, saya perlu konfirmasi karena jika suatu saat nanti ada yang mengklaim tulisan dia dan bisa dibuktikan, itu resikonya besar sampai pada pencopotan gelar. Kita lanjut? Siap, Bro. Siap, oke. Sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Saudara Promovendus diberi kesempatan untuk menyampaikan isi dari disertasi saudara kurang lebih 8 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap tim penguji, Profesor Dr. H.M. Darwis Huda MSI, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA, dan Dewan Pembimbing Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar MA, Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA, dan juga Sekretaris pada sidang terbuka kali ini Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Izinkan kami Promovendus untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Metodologi Tafsir Maqasidi Perspektif Moderasi Antar Umat Beragama Muhammad Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qaradawi. Pertama, kita mulai dengan latar belakang mengapa penelitian ini perlu ditulis. Kami membaginya menjadi dua, yaitu latar praktis dan latar teoritis. Dalam pandangan kami, secara praktis adanya tafsir maqasidi dapat dibaca sebagai respons terhadap fenomena ekstremisme keberagamaan global. Adapun secara teoritis, pertama sebenarnya ekstremisme keberagaman tersebut sudah ditackle oleh salah satunya tafsir maudhu'i, tapi tafsir maudhu'i tidak cukup mampu, perlu ada elaborasi lebih luas, dan inilah yang akan diisi oleh tafsir maqasidi. Adapun dalam diskursus tafsir maqasidi sendiri, dan ini menjadi latar teoritis kedua, ada kecenderungan polarisasi. Yang satu terpolarisasi kepada eksplorasi maqasidul Quran, yang satu maqasidus syariah. Maka
tafsir Maqasidi yang ditawarkan penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan keduanya. Dari gap permasalahan tersebut kita uraikan menjadi 5 pertanyaan penelitian yang akan kita jawab pada slide selanjutnya. Meski demikian, kita lacak dulu bagaimana metodologi penelitian ini, yaitu berkarakter kualitatif dan menggunakan metode sintesis bukan komparatif. Meskipun 2 tokoh ini disebut dan penyebutan 2 tokoh kadang-kadang berimplikasi komparasi, tetapi dalam penelitian ini lebih kepada sintesa bukan komparatif. Dan kerangka teori yang kami gunakan ada 3, yaitu teori moderasi, teori sistem, dan teori asinonimitas. Baik, temuan pertama, bagaimana gambaran kemunculan dan perkembangan tafsir Maqasidi. Sebagaimana kita ulas sedikit di awal, kemunculannya merupakan respon terhadap fenomena ekstremisme keberagamaan global, dan ketika ada urgensi untuk mengembangkannya, maka pengembangannya adalah dengan mengidentifikasi dari satu teks keagamaan, mana dari teks tersebut yang bersifat maqasid, mana yang bersifat wasail. Jika maqasid maka bersifat universal dan perennial, dan jika wasail maka bersifat partikular dan temporal. Lalu ketika kita membahas bagaimana jejak pemikiran life biography of Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qaradawi, maka kita baca kedua tokoh tersebut mewarisi gagasan pembaruan pada abad ke-19. Keduanya bertemu pada satu tokoh, Abdul Halim Mahmud. Dan untuk merealisasikan tujuan ini, pengarus utamaan tersebut dalam konteks Pak Quraish, beliau lebih mengarus utamakan tafsir tematik, meskipun pada Mei 2025 akhirnya penelitian ini dikonfirmasi oleh beliau dengan menerbitkan buku Tafsir Maqasidi. Dan yang kedua, Yusuf Al-Qaradawi, beliau menekankan pendekatan maqasid sehingga menjadi seorang mufti global. Bagaimana sesungguhnya rumusan metodologi tafsir Maqasidi yang diekstrak dari kedua tokoh? Maka sebagaimana bisa dilihat dari slide, kita membahas metodologi tersebut menjadi 3 aras. Ada aras ontologis, aras epistemologis, dan aras aksiologis. Terkait ontologi bahannya, maka kita mengeksplorasi imma maqasidul Quran wa imma maqasidus syariah. Adapun di sisi epistemologis kita mencoba untuk mengintegrasikan. Jadi begini, tujuan utama penelitian ini adalah membangun metodologi tafsir Maqasidi. Bahan bakunya diambil dari pemikiran kedua tokoh. Maka 3 metode ini merupakan integrasi dan sedikit modifikasi dari kami, yaitu makna leksikal, makna mu'jami, makna kontekstual internal, makna wazifi dakhili, makna kontekstual eksternal, makna wazifi khariji. Lalu berbicara pada sisi aksiologi, kita berkesimpulan bahwasanya moderasi wasatiyah merupakan konsekuensi logis dari penggunaan tafsir Maqasidi itu sendiri, dengan beberapa 3 indikator moderasi sebagaimana bisa dilihat. Lalu kita mengambil 3 studi kasus di sini, yaitu dalam konteks teologi, yaitu makna Islam dalam Al-Quran. Apakah semata kepasrahan atau kepasrahan juga, tapi juga merujuk kepada nama sebuah agama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Di situ perlu ada keseimbangan, moderasi antara maqasidul khalq dan maqasidul aqidah. Lalu pada isu yang kedua, yaitu integrasi zakat dan pajak, ada di situ Al-Baqarah 177, lebih tepatnya wa atal mala ala hubbih, termasuk juga innamas shadaqat. Maka kita berpandangan di situ bahwasanya perlu ada keseimbangan, moderasi antara maqasid dan wasail. Dalam isu ini sebenarnya kita merespon 2 kasus. Yang pertama yaitu apakah pajak itu legal, maka kita mengambil sikap legal dalam Islam. Dan kedua, bahwasanya yang hendaknya dijadikan paradigma dalam integrasi zakat dan pajak itu bukan zakat itu pajak, tetapi pajak itu zakat. Dan yang ketiga yaitu studi kasus dalam bidang muamalah.
relevansi Pancasila dan Islam ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kita berpandangan di situ ada perlunya keseimbangan, kita menemukan maksudnya antara maqasidus syari' dan maqasidul mukallaf, dan yang kedua yaitu keseimbangan antara berbagai maqasid yang terkumpulkan dalam apa yang disebut al-kulliyat al-khams. Dan yang terakhir adalah dari metodologi tafsir maqasidi tersebut kita bisa membangun satu jembatan yang disebut jembatan moderasi antar umat beragama yang berintikan pada dua moderasi, yaitu keseimbangan antara nusus juz'iyah dan maqasid kulliyah, dan juga keseimbangan antara sikap keluar dan sikap ke dalam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Promo Hindus sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, yang terhormat Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Darwis Yudi sebagai Ketua Sidang, kemudian para penguji Profesor Nur Arfiah Febriani, para pembimbing Profesor Said Akil Hussein Al-Munawar, Associate Dr. Muhammad Haryadi, Sekretaris Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji, Bil khusus Muhammad Abdul Aziz yang akan pertahankan disertasi dengan judul Metodologi Tafsir Maqasidi, Perspektif Moderasi Antar Umat Beragama, M. Quraisyhab dan Yusuf Al-Qaradawi. Baik, di sini ada bab yang menarik, pemfilsafatan tafsir. Pemfilsafatan tafsir. Ya, pemfilsafatan. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah tafsir maqasidi kemunculannya bisa kita anggap sebagai usaha untuk mentransplantasikan, mencangkokkan filsafat ke dalam ilmu tafsir. Kalau sebelumnya filsafat dicangkokkan kepada fikih, lahirlah usulul fiqh, maka ketika dicangkokkan kepada tafsir, selain usulul tafsir ada juga tafsir maqasidi ini, gitu Prof, maksud kami. Kalau tafsir maudhu'i itu difilsafatkan nggak itu? Ada nuansa filsafat dalam tafsir maudhu'i, karena dalam definisi tafsir maudhu'i oleh Mustafa Alim itu disebut sebagai ilmun yatanawalu al-qadhaya hasbal maqasid al-Qur'aniyah, Prof. Jadi ketika kita berbicara filsafat sebenarnya kita berbicara hikmah, dan ketika berbicara hikmah itu kita berbicara tentang esensi. Maka kata kunci dalam definisi tafsir maudhu'i itu sehingga kita bisa menisbatkannya kepada filsafat adalah al-maqasid di situ. Lah, tafsir maqasidi ini adalah elaborasi lebih luas dari tafsir maudhu'i. Jadi kalau tafsir maudhu'i itu kan tujuannya atau pendorongnya ingin mengetahui secara detail, mendalam tentang suatu masalah menurut Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi ketika bicara sholat, ada satu ayat mengatakan sholat itu suatu yang terpuji, gitu. Siapa? Tapi ada pula ayat lain, orang sholat itu justru malah tercela, ya. Orang sholat kok tercela, gitu kan? Ya. Kalau satu ayat itu dibangun, maka lo kalau gitu sholat itu bagaimana? Nah, untuk mengetahui secara rinci tentang sholat dari segala aspeknya, maka disitulah maqasidi. Jadi mendalam betul ya. Nah, itu ciri filsafat kan redik itu artinya berupaya untuk memahami secara mendalam. Ya, itu sehingga di sini kalau dimasukkan unsur filsafat dalam menguraikannya, mengkajinya, nah ini tepat. Nah, kalau maqasidi bahkan diungkapkan lebih luas ya. Ya, Bro. Maksudnya bagaimana itu? Secara spesifik, kalau tafsir maudhu'i
yang lebih dieksplorasi adalah tadi sebagaimana definisi tadi maqasid Qur'aniyah atau bisa kita sebut maqasidul Quran, Prof. Tetapi dalam tafsir maqasidi terutama yang kami tawarkan bukan hanya sekedar maqasidul Quran tapi juga maqasidus syariah. Gitu, Prof. Jadi itu yang kami sebut sebagai elaborasi lebih luas gitu, Prof. Nah, di sini apa beda maqasidul Quran dan maqasidus syariah itu sendiri? Karena syariah sumbernya Al-Quran juga. Siap. Nah, gitu. Gimana itu? Iya, tergantung sebenarnya ada pendapat yang mengatakan maqasidul Quran lebih luas daripada maqasidus syariah, ada yang mengatakan maqasidus syariah lebih luas dari maqasidul Quran. Tergantung bagaimana kita mengambil batasan masalah dari definisi tersebut. Kalau maqasidul Quran dianggap sebagai sumber ajaran Islam secara keseluruhan, karena Al-Quran itu mencakup akidah, syariah, akhlak, maka kita bisa mengatakan maqasidul Quran lebih luas daripada maqasidus syariah. Karena tidak dapat dipungkiri kata-kata syariah itu sangat lekat dengan definisi hukum, maksudnya. Jadi meskipun tidak sama mungkin maqasidul ahkam di situ. Jadi lebih kepada unsur-unsur syariah. Di situ kita bisa mengatakan maqasidus syariah lebih sempit cakupannya daripada maqasidul Quran, dan kami ingin mengintegrasikan keduanya gitu, Prof. Gitu. Bagaimana caranya mengintegrasikan antara maqasidul Quran dan maqasidus syariah? Iya, seperti dalam kasus wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, studi kasus yang ketiga terkait ketika kami relasikan ayat ini untuk dalam tanda menjustifikasi Pancasila. Di situ ada gerakan Islam kontemporer seperti yang disebut oleh Prof. Effendi sebelum kami. Ayat ini digunakan sebagai untuk justifikasi bahwasanya Pancasila itu bukan Islami, karena barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir. Pancasila itu bukan ma'anzalallah gitu, Bro. Nah, menurut kami di situ sebenarnya ada dua keseimbangan. Itulah mengapa di sini ada perspektif moderasi antar umat beragama. Di situ ada meskipun bima anzalallah itu sangat esensial, tapi jangan lupa bahwasanya yahkum itu failnya adalah man. Man itu ya orang gitu. Jadi bagaimanapun Allah itu sangat sentral dalam posisi kita, pada akhirnya yang akan mengeksekusi urusan di dunia adalah manusia. Lah, manusia itu maqasidul mukallaf, Prof. Sementara Allah itu maqasidus syari'. Maqasidul mukallaf ini harus selalu senantiasa selaras dengan maqasidus syariah. Konsep seperti ini adalah kita dapatkan dari maqasidus syariah, Prof. Itu mengapa kita katakan perlu ada integrasi antara maqasidus syariah dan maqasidul Quran. Ya, baik, dalam tafsir maqasidi itu kenal ada wasfi, wasfi Asyur Abu Zaid, dan kemudian ada apa itu Thohir bin Asyur. Thohir bin Asyur ya, nah, ini tokoh. Ya. Kenapa kedua tokoh ini tidak dijadikan sebagai objek penelitian di sini, tapi lebih memilih misalnya Qaradawi yang tidak populer dalam tafsir maqasidi. Nah, jadi kalau misalnya wasfi Asyur, wasfi bin Abu Zaid, wasfi Asyur bin Abu Zaid itu tampaknya lebih mendalam ketika membicarakan tafsir maqasidi ya. Kalau Thohir bin Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir itu banyak prakteknya ya, untuk menunjukkan ini loh maqasid dari Al-Quran itu, sehingga banyak yang menyatakan bahwa At-Tahrir wa Tanwir itu praktek langsung dari tafsir maqasidi ya. Nah, kenapa tidak salah satu dari keduanya yang dikaji,
tapi malah Qaradawinya. Siap, Prof. Karena di sini yang menjadi variabel bukan hanya tafsir maqasidi, karena setelah kita membangun metodologi tafsir maqasidi, kita melihatnya dari perspektif moderasi, Prof. Jadi ada variabel kedua, moderasi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya tokoh moderasi hari ini adalah di tingkat global adalah Qaradawi. Beliau disebut sebagai the global mufti. Jadi kalau memang Al-Qaradawi tidak menyebut secara langsung, secara verbatim kata-kata tafsir maqasidi, tidak ada, Prof. Tetapi dalam bukunya Dirasah fi Fiqhi Maqasidus Syariah Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah wa Nusus Al-Juz'iyah, itu jelas-jelas itu berbicara tentang maqasidus syariah. Jadi di situ, dan juga ada fiqhul wasatiyah, fiqhul wasatiyah, dan satu kata lagi gitu, Prof. Jadi di situ kami melihat ketika perlu ada dua variabel, maka tokoh yang paling cocok adalah Al-Qaradawi. Adapun Thahir Ibnu Asyur, menurut penelusuran kami, berbicara beliau tentang maqasidul Quran macam-macam dalam muqaddimah tahrir tadi, tapi beliau kurang berbicara tentang moderasi, karena moderasi ini kan memang menjadi booming setelah awal abad ke-20, awal abad 21 gitu. Itu di sisi global. Adapun di tingkat lokal Indonesia, kami melihat Pak Quraisy adalah tokoh moderasi. Beliau adalah jembatan bagi berbagai aliran keagamaan. Beliau bisa diterima di kalangan tradisional, juga bisa diterima di kalangan yang dalam tanda kutip maksud kami progresif atau bahkan liberal gitu. Jadi itu yang menunjukkan istimewa sekali posisi Pak Quraisy di situ, termasuk juga Al-Qaradawi. Begitu, Prof. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya ingatkan Promovendo supaya tidak menggunakan kata kita, karena itu kan perspektif Anda saja. Siap, Prof. Itu tidak masuk kami di sini itu ya. Jadi gunakanlah penulis atau Promovendos gitu ya. Nah, ini kelihatannya mau menggiring kami ini untuk ikut. Siap, Bro. Baik, selanjutnya penguji kedua yang terhormat Profesor Dr. Nur Arfiah Febriani MA. Baik, terima kasih Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Haim Darisude, tim promotor, Profesor Dr. Syed Agil Munawar, Asosiat Profesor Haji Muhammad Aryadi, tim penguji Bapak Profesor Dr. Hamdan Yanwar, dan Sekretaris Sidang Bapak Asosiat Profesor Dr. Ahmad Sunhaji. Yang berbahagia Muhammad Abdul Aziz. Siap, Prof. Dan semua yang hadir di ruangan promosi dan yang hadir via Zoom. Baik, menarik banget ya temuan-temuan yang tadi sudah disampaikan Promovendus. Ada berapa tadi? 5 temuan. Ada 5, Prof. Luar biasa ya. Tapi saya mau kepada sebenarnya temuan intinya nih, yang saya justru belum dapat di abstraknya, belum bunyi. Jadi dengan metode tafsir Maqasidi ini, moderasi beragama yang versi Pak Quraisy dan Yusuf Qaradawi itu yang gimana? Iya, Prof. Jadi tujuan besar kami, tujuan utama adalah membangun metodologi tafsir Maqasidi, Prof. Oh, jadi Pak Aziz bikin versi Pak Aziz sendiri yang terinspirasi dari kedua tokoh itu maksudnya? Kira-kira demikian, tapi bahan bakunya dari kedua tokoh itu, Prof. Gitu. Nah, jadi yang membedakan metode tafsir Maqasidi Pak Aziz dengan yang lain? Ada dalam seperti metode di ranah epistemologis dari metode kita tadi itu. Dijelaskan dari aksiologis. Oke. Di situ ya. Tapi nanti tetap memang harus bunyi dulu moderasi beragama versi Pak Quraisy dan Yusuf Qaradawinya seperti apa? Karena yang jadi tokoh yang ditelitikan pemikiran tokoh ini. Jadi dia dulu yang bunyi, bahwa nanti di dalam proses penelitiannya Promovendus ketemu tadi akhirnya menggagas metode sendiri dalam tanda kutip tadi, yaitu berarti temuan lainnya. Siapa? Ya, jadi bunyi dulu pemikiran kedua tokoh yang yang diteliti oleh Promovendus ya. Siapa? Saya ikut pakai kita deh. Oke. Di abstraknya Promovendus, paragraf pertama itu mau di agak terakhir ini saya cuma mau konfirmasi ya.
Iya, Prof. Di situ ada 3, sebentar, metode tafsir Maqasidi selanjutnya dirumuskan berupa 3 tahapan besar ya. Siap, Prof. Di abstrak itu. Cuma nggak disebut tuh 1, 2, 3-nya, sedangkan banyak koma di situ. Sehingga agak membingungkan nanti buat orang yang belum paham tafsir Maqasidi. Nanti saran saya waktu diperbaiki disebut 1-nya mana, 2-nya mana, 3-nya mana ya. Siap, Prof. Karena terlalu banyak komanya nih. Selanjutnya di pembatasan masalah ini juga perlu dipertajam, mengingat Pak Kures dan Yusuf Kordowi tadi bukunya banyak banget kan. Iya. Nah, sehingga yang dimaksud Promovendus ketika terinspirasi dari pandangan kedua tokoh itu untuk menggagas tafsir Maqasidi versinya Pak Aziz itu dari karangan beliau berdua yang mana? Itu kalau bisa disebutkan ya, mengingat banyak banget karya beliau berdua. Siap, Bro. Nah, ini juga yang menarik nih. Kalau di Lajnah itu kan isyarat Al-Quran terkait moderasi beragama ada 8 ya, pasti pernah baca kan Pak Aziz. Yeah. Nah, Pak Aziz ini mengkerucutkan menjadi 3 yang tanda kutip itu mewakili, merepresentasikan nilai-nilai Al-Quran terkait moderasi beragama yang lainnya. Kenapa dari 8 itu dikerucutkan menjadi 3 atau dari sekian yang lain? Pak Aziz memilih 3 kata kunci ini. Mohon maaf, mengklarifikasi dulu, Prof. Yang 3 itu maksudnya indikator atau yang ya, indikator, sorry. Indikator moderasi dalam tafsir Maqasidi. Kenapa memilih 3 sedangkan yang versi Lajnah itu ada 8? Siap, Prof. Ya. Termasuk juga indikator moderasi beragama sebagaimana kita sebutkan dalam bab 4 kalau tidak salah di situ di akhir itu kami dapatkan dari Pak Kures, yaitu luasnya pengetahuan, ada kebajikan dan ada keseimbangan. Nah, ini termasuk juga menjawab pertanyaan dari Prof Rian tadi itu. Jadi sebenarnya jadi kita kalau kami sebutkan tadi, Prof, yang pertama tadi sebenarnya sudah itu masukan dari Prof waktu tertutup. Saya berpikir keras bagaimana memasukkan, tapi ketika dimasukkan itu takut justru ada pengulangan yang mungkin akan kurang efisien gitu, Prof. Jadi memang saya tidak menyebutkan secara verbatim metode moderasi Pak Kures atau Qaradawi, tetapi sebenarnya isinya itu 2 tokoh itu saja, Bro, karena memang fokus kami itu. Adapun tentang perbedaan terkait indikator tadi itu kami lihat ya sebagai sebuah tanawwu begitu saja. Jadi di situ kami terinspirasinya adalah bahwasanya ketika Pak Kures menyatakan indikator yang pertama adalah pengetahuan. Seperti bagaimana sih kita moderasi itu, meskipun misalkan ada orang berdiri 10 gitu ya, atau katakan 11 gitu, oke 10 saja misalkan ya, untuk kita tahu kita berada di tengah dari 10 itu, maka kita harus tahu berapa orang di samping kanan saya, berapa orang di samping kiri. Itulah yang disebut luasnya pengetahuan. Ya, jadi meskipun dia 1 kata tapi dia mewakili banyak kata yang menjadi nilai moderasi. Siap, gitu, apa-apa, yang penting ada reasonnya. Iya, Bro. Okay. Siap. Nah, yang mana lagi dalam disertasi ini, misalnya di halaman 254 itu ada moderasi teologi Pancasila ya. Tapi di situ dipisah antara yang teosentris dan antroposentris. Mungkin ada istilah yang bisa menyatukan itu, yang humanis teosentris ya. Humanis teosentris. Humanis teosentris itu lebih enak, jadi lebih ramping ya, tetapi dia sudah menjelaskan 2 poin yang dimaksud sama Promovendus. Siap, Prof. Dan yang terakhir yang menarik dari disertasi ini adalah bagi saya ketika Promovendus itu mengaitkan Pancasila dengan Maqasidus Syariah, itu di halaman 259. Itu gimana tuh poin-poin nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan Al-Quran, lalu dia juga selaras dengan Maqasid Syariah. Bisa tolong dijelaskan nggak? Siap. Terima kasih. Ini yang kemarin juga kami mendapatkan masukan dari Profesor Darwis Huda terkait apakah keselarasan antara Pancasila dengan Al-Kulliyat Al-Khamis itu sekedar cocokologi atau bagaimana gitu. Kami berpendapat apa yang disebut sebagai dalam tanda kutip cocokologi itu sebenarnya selama kita mampu memberikan justifikasi yang cukup rasional, maka hal tersebut kira-kira dapat dibenarkan dalam pandangan kami. Dan kami lagi. Oh, mohon maaf. Dalam pandangan
Promovendus, Prof. Kami juga kurang tahu. Kami lagi. Masya Allah. Ya, Promovendus belum tahu juga kenapa kok bisa sedemikian selaras gitu. Jadi ketika bicara sila ketuhanan, itu uraiannya saya jelaskan di bawahnya itu selaras dengan hifdzuddin. Ketika kemanusiaan hifdzun nafas, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kata kuncinya adalah kemanusiaan hifdzun nafas gitu ya. Terus persatuan itu kenapa menjadi setelah kemanusiaan? Karena untuk berbicara kerakyatan pada sila keempat, untuk berbicara keadilan pada sila kelima, perlu ada persatuan dulu. Ini dalam konteks meraih kemerdekaan. Kalau belum merdeka, kita jangan bicara keadilan dulu, jangan bicara tentang permusyawaratan dalam perumusan keadilan ya. Jadi di situ kami melihat cukup selaras dan dalam pandangan Promovendus cukup rasional. Ya, mungkin nanti tinggal dibikin kayak semacam table lagi, yang mana yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana itu juga selaras dengan Maqasid Syariah. Dan table-table yang ada ini tolong dilengkapi jika itu adalah karyanya Pak Aziz, itu disebut di bawah sumbernya adalah penulis. Sehingga kita yang membaca itu jadi tahu bahwa ini adalah karya Pak Aziz, termasuk table-table atau gambar-gambar yang ada di dalamnya. Kebetulan semua kami, Prof. Oke, nanti tinggal ditambahkan saja. Baik, terima kasih Prof. Daris. Ya, baik. Selanjutnya penguji keempat yang terhormat, sekarang ketiga ya, ketiganya tadi sudah memberikan nilai. Jadi yang keempat, Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi MAhdi, silakan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hude, para penguji yang kami hormati, Profesor Dr. Hamdani Anwar, Profesor Dr. Nur Arifah Febriani, pembimbing Profesor Said Agil Al-Munawwar, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji. Selamat kepada Promovendus Saudara Muhammad Abdul Aziz. Siapa? Yang pertama, sebagai promotor tentu ada beberapa hal yang ingin konfirmasi. Yang pertama, di halaman 203, di halaman 23 Romawi di daftar isi. 23, Bro, mohon maaf. 23 Romawi. Siap. Di yang paling atas, bab yang keempat, itu saudara menulis dari maqasid Al-Quran hingga maqasid Asy-Syariah, ya kan? Siap. Di daftar isi. Ya, Bro. Kalau kita rujuk kepada literatur, kelihatannya lebih dulu maqasid syariah daripada maqasid Al-Quran. Gitu. Mungkin ada yang ingin dimaksudkan. Ya. Kenapa pembahasannya itu dari maqasid Al-Quran hingga maqasid Asy-Syariah? Apakah memang sengaja dari yang terkini menuju ke yang lama atau bagaimana? Silakan. Iya, alasan penggunaan nomenklatur dari maqasidul Quran hingga maqasidus syariah, Promovendus berargumen bahwasanya ketika kita melihat dua istilah ini, maqasidul Quran dan maqasidus syariah, mana sih dari kedua istilah itu yang lebih dekat dengan tafsir? Maka rasanya jelas bahwasanya yang lebih dekat adalah maqasidul Quran, gitu, Prof. Jadi Promovendus berangkat dari apa yang lebih dekat daripada yang dekat kepada tafsir. Maka di sini adalah maqasidul Quran dan baru melangkah kepada maqasidus syariah. Jadi pengeksplorasian diskursus maqasid yang dimasukkan dalam penelitian ini itu dua, yaitu maqasidul Quran dan maqasidul syariah. Tetapi kalau kita timbang keduanya, maqasidul Quran lebih dekat dengan tafsir itu sendiri, baru setelahnya maqasidus syariah. Adapun kalau diskursus secara historis, karya terawal tentang maqasidul Quran, dan itu juga kita sebutkan di sini, itu ada yang ditulis oleh Al-Ghazali, Jawahirul Quran. Jadi kalau berbicara siapa yang lebih muncul, sebenarnya kita katakan maqasidul Quran, karena itu sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali datang
baru setelahnya Asy-Syatibi, nanti ada Ibnu Taimiyah, ada tokoh-tokoh setelahnya. Jadi demikian alasan kami, Prof. Jadi lebih kepada aspek kedekatannya kepada tafsir. Baik, kalau kita rujuk Maqasidul Qur'annya Al-Qaradawi, siap, Prof. Al-Qaradawi ini kan pemikirannya sangat dinamis. Bahkan di dalam Maqasidus Syariah itu selalu berkembang dia. Siap. Dari prinsip yang 7 ke prinsip yang ke-9, terus dia menulis masing misalnya seperti itu. Dalam kaifana ta'amal mal Quran juga berbeda gitu. Nah, ketika punya Al-Qaradawi ini dibuat sintesa dengan punya Maqasidul Qur'annya, siap. Pengerucutannya bagaimana itu? Iya, Prof. Kami tunjukkan itu, Prof, mohon maaf, pada halaman 161, yaitu ilustrasi sintesis antara Maqasidul Quran dan Maqasidus Syariah. Jadi ada petanya di situ, Prof, bagaimana mengintegrasikan keduanya. Jadi di situ yang bagian atas, yang paling kiri kita bagi, yang atas itu berbicara Maqasidus Syariah, terus bawahnya adalah Maqasidul Quran. Maka Maqasidul Quran Syihab, terus di bawahnya Maqasidul Quran Indal Qaradawi, sesungguhnya di situ punya punya benang merah gitu. Jadi tidak sepenuhnya tercerai-berai, tetapi memang berbeda jumlahnya, tapi sebenarnya semuanya bergerak dari akidah kepada syariah kepada akhlak gitu, Prof, kira-kira. Baik, kalau itu kemudian diaplikasikan di dalam kasus yang pajak tadi itu, iya, Prof, bisa dielaborasi lagi? Iya, dalam isu integrasi zakat dan pajak, di situ kami Promofendus merespon dua permasalahan, yaitu mereka yang menentang pajak dalam Islam, bahwasanya tidak ada itu pajak itu dalam Islam. Terus yang kedua, mereka yang mengatakan pajak itu zakat. Nah, untuk merespon dua studi kasus ini, dua permasalahan ini, kami menggunakan pendekatan keseimbangan, moderasi antara mana yang maqasid dan mana yang wasail gitu, Bro. Jadi zakat itu meskipun berdiri di atas dua kaki, satu kakinya di atas ibadah mahdhah, satu kaki lainnya di atas ibadah ghairu mahdhah, tetap saja kita katakan bahwasanya zakat itu lebih dekat untuk disebutkan sebagai maqasid. Yang ciri-ciri maqasid adalah dia bersifat universal dan perennial, jadi tidak berubah. Jadi zakat ya memang seperti itu, tetapi ada unsur dari komponen zakat yang memang bisa berubah. Nah, adapun pajak itu adalah bagian dari wasail, artinya bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi meskipun berubah, tapi dia juga punya pijakan. Menurut Al-Qaradawi adalah apa dalilnya pajak? Wa atal mala ala hubbi, gitu, Bro. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu wa atal mala ala hubbi itu yang termasuk min arkanil bir, itu bukan shadaqatut tatawwu, sebab atal mala ala hubbi itu berdiri sejajar dengan wa aqamas shalah wa ataz zakah. Bagaimana mungkin dua entitas berdiri yang sejajar sementara satu wajib satu sunnah, ya gitu, Bro. Jadi hukumnya wajib tetapi bentuknya itu bisa berubah. Itulah yang kita katakan sebagai wasail. Ya, yang terakhir ya. Siap, Bro. Boleh enggak saya itu mengatakan misalnya kalau kita bicara tentang maqasidul Quran itu adalah bicaranya orang pinter-pinter, karena dia harus mengelaborasi mana wasail mana maqasid, dan itu nggak semua orang bisa. Tapi sebenarnya sebagian orang mengatakan kalau pengen mudah pakai hudal Quran aja. Hudal Quran itu lebih gampang. Semua orang bisa mendapatkan dari hudal Quran. Nah itu, silahkan.
mohon maaf, mengklarifikasi perbandingan atau bagaimana, Prof? Ya. Kami lihat itu sebagai sesuatu ikhtilafu tanawwu. Maksudnya orang itu bermacam-macam, ada yang memang kebutuhannya itu kebutuhan terhadap pengetahuan Islam itu sekedarnya saja, ada yang memang perlu setengah, ada yang memang alladzina yatarassahuna fil ilm. Jadi memang dia perlu banyak deh. Jadi kita anggap itu sebagai sebuah usaha bersama antara tafsir hidai atau hudal Quran, itu barangkali lebih cocok bagi mereka yang mungkin memerlukan tidak terlalu banyak dari pengetahuan ajaran, silahkan. Tetapi kita tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya ada sebagian masyarakat yang memang perlu tabahur fil ilm. Disitulah kita perlu merujuk kepada maqasidul Quran yang lebih elaboratif tadi, Prof. Baik, dari kami cukup, Prof. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, baik, terima kasih. Saya itu kan melihat karya Anda ini menurut saya sudah sangat teliti, sangat cermat, tapi tetap saja ada ketemu yang tidak. Saya mau menunjukkan saja supaya Anda tidak terlalu saya 156. Siap, Bro. 156. Iya, Bro. Nah, ini coba lihat di baris ke-12 dari bawah. Siap, Bro. Ya. Itu aspek semantik ilmu ad-dilalah ya. Nah, kurang ya? Ilmu dilalah, Bro. Ya. Terus di bawahnya lagi makna ad-dilali. Di bawahnya lagi khitab. Nah, ini kan mesti panjang itu. Ya. Nah, enggak, saya cuma menunjukkan bahwa ini kelihatannya Anda sudah merasa sudah cermat sekali gitu ya. Kok ketemu, Prof, ya? Ya, ketemu lah sih. Malah kalau saya buka lagi halamannya masih ada lagi. Kalau bisa cukup, Prof. Coba lihat 158. Nah, 158. Kita ini penguji udah terbiasa melihat kesalahan gitu ya. Coba lihat nomor 4 tuh, sintesis antara maqasid Al-Quran dan maqasid asy-syariah. Ya. Syariah. Ya, itu maqasidnya bahasa apa? Asing kan? Iya, Bro. Oke. Mesti di italic juga. Oh iya, insyaallah. Ya, mestinya tidak diungkap, tapi saya menunjukkan saja. Saudara, tadi sebetulnya pada waktu yang lalu pada saat tertutup saya bertanya, kok seperti kesan hubungan antara Pancasila itu dengan cocokologi ya, dan ternyata Anda masih ingat. Bukan apa-apa sebetulnya, saya minta pembenaran karena saya tahun 1977, kami ini orang pertama yang menghubungkan antara Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila dan termasuk GBHN. Siapa? Cuma sayangnya nggak dikutip dalam Padahal kami waktu itu masih mahasiswa di PT IKI, itu sudah menyatakan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dengan lahirnya buku namanya, judulnya itu, nanti cari, Pancaran Al-Quran Terhadap Pola Kehidupan Bangsa Indonesia. Itu sebagai mahasiswa menulis itu, semua ayat-ayat Pancasila itu sudah ada ayatnya, ada hadisnya. Satu udah bikin karya itu ya, Prof, ya? Oh ya, sudah. Mantap. Ya, dulu PT IKI itu kan utusan daerah, sama dengan Anda juga dapat beasiswa semua, jadi sama kita juga, cuma Anda lebih besar, saya waktu itu lebih kecil. Yang terakhir saya mau tanya begini. Siap, Bro. Saudara kan dari Amerika. Siap, Bro. Dari Harvard. Ya. Di sana ada guru besar. Apa sumbangsi mereka terhadap tulisan Anda ini? Saya khawatir begini, jangan-jangan Anda yang memberikan sumbangan kepada guru besar itu. Siap, Bro. Kami ketika di Amerika sempat berkolaborasi dengan Profesor Dr. David Grafton. Kami mereview buku
dalam bahasa Inggris The High Objective of Islamic Theology oleh Muhammad Jamal Abdul Nur, dan itulah yang menginspirasi tambahan analisis dalam studi kasus yang pertama, Prof. Ketika kami membahas mana Islam dalam Al-Quran, apakah semata-mata kepasrahan atau kepasrahan juga tapi juga merujuk kepada nama sebuah agama. Di situ kami menggunakan perlunya adanya moderasi antara maqasidul khalq dan maqasidul akidah. Maqasidul akidah itu yang kata kunci yang kami simpulkan dari buku tadi, itu yang kami berkolaborasi dengan Profesor di Hartford. Oke, jadi artinya ada manfaatnya ya Anda ke sana ya. Siap. Oke, kalau enggak kita mau stop gitu. Baik, terima kasih. Ujian telah selesai, izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang diskor beberapa saat. Siap. Tim penguji menuju ruang khusus. Penguji Promosi Doktor Jakarta memasuki ruang sidang kembali. Saudara Profandus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang akan dilanjutkan kepada sidang dipersilakan. Skor sidang dicabut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom meeting,
tiba saatnya saya membacakan hasil ujian promosi saudara promovendus nama Muhammad Abdul Aziz, NIM 213530064. Setelah mencermati nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa promovendus dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dengan nilai ujian disertasi 94, IPK 3,72. Dengan demikian dinyatakan lulus dengan cum laude atau terpuji. Dan saudara menjadi doktor Universitas PTQ Jakarta yang ke-365. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Saudara berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini, menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal yang terakreditasi. Saudara Dr. Muhammad Abdul Aziz, SHI, MIRKH. Masya Allah ini. Saya nggak tahu tadi itu, terpaksa saya tanya AI, apa kepanjangannya MIRH itu. Ternyata itu Master of Islamic Review Knowledge and Heritage dari Malaysia. Siap. Jadi jangan dianggap AI itu aneh ya, ini penting banget dia nih. Ya, sekali lagi Saudara Dr. Muhammad Abdul Aziz, SHI, apa bacanya nih, MIRH. Kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Untuk pengukuhan disilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan, Direktur Pasca Sarjana didampingi Ketua Program Studi berkenan ke toga kehormatan. Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi berkenan kembali ke tempat. Penutupan sidang, kepada sidang dipersilakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada tim penguji dan kepada hadirin. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji kepada Dr. Muhammad Abdul Aziz SHI beserta keluarga agak mandiri dipersilakan bergabung dengan tim penguji. Ucapan selamat diawali penguji. Hadirin dimohon bersama untuk tetap di tempat. Kepada ketua sidang yang ada di tim dipersilakan.